Terima kasih rekan-rekan yang sudah mengkonsumsi kita dalam tanda kutip karena ini merupakan tuan rumah. Wow, keren. Saya sebetulnya berada di Semarang, kebetulan jadi tuan rumah karena di samping kiri saya ini juga tamu luar biasa. Yang di kanan saya juga sama sebetulnya karena dia sering keluar kota. Jadi hari ini saya menerima tamu sekali dua yang luar biasa yang ada kaitannya dengan yayasan dalam hal ini tanda kutip karena beliau berdua adalah pakarnya. Dalam kesempatan yang sangat cerah ini saya juga ingin nanya ini yang di sebelah kanan saya dulu ini, Bapak Dr. Muhammad Hafid ini yang luar biasa tentang yang namanya yayasan. Selamat sore Pak Hafid. Selamat. Halo ya. Selamat sore Pak Dr. Ramli. Wow, sama-sama dokter ini. Gimana Pak? Ya. Sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya sebetulnya sudah tahu secara detail-detail penampilannya. Kebetulannya pada kesempatan ini beliau ada di saya berdua, maka saya tanya dulu nih, beliau ini Dr. Muhammad Hafid nih yang tahu persis. Gimana sih caranya kalau kita menggabungkan Yayasan ya? Yayasannya, kira-kira begitu Pak. Ya, kalau kita menggabungkan yayasan kita harus mencermati aturan-aturan di dalam undang-undang yayasan. Itu tidak bisa lepas ya. Kita sebagai notaris jangan asal membuat saja ya. Kita pahami dulu ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang. Bagaimana kewenangan daripada badan pengurus, bagaimana kewenangan daripada badan pembina. Kemudian kalau yang mau digabungkan itu tentang apa? Ya, bagaimana terhadap penggabungan ini? Apakah yayasan yang mau bergabung itu menyerahkan hartanya juga atau enggak? Ini harus kita cermati. Jadi tidak asal-asalan Gabung gitu ya? gabung itu aja, nggak bisa. Kita cermati dulu undang-undangnya. Kita baca dulu secara detail bagaimana mekanisme penggabungan yayasan. Gitu Pak Ramli. Wow, luar biasa. Mungkin perlu ini. ditambahkan juga ya Pak Hafid ya. Iya. Pengalaman kita dulu kan pernah membuat penggabungan yayasan untuk Iya. yayasan lain ya. Kalau menurut saya penggabungan juga harus dilakukan oleh dua yayasan yang sudah berbadan hukum kan. Ya. Ini sudah punya SK, ini sudah punya SK. Satu itu harus yang sama. Yayasan TK dengan yayasan TK, yayasan ED dengan SD, rumah sakit dengan rumah sakit, perbankan. Kalau itu ada kegiatannya. Sebenarnya kegiatan perbankan yayasan tidak ada, tapi biasanya ada gabungannya di dalamnya. Ya. Misalnya apa? Istilahnya yayasannya punya saham. Punya saham di dalam satu PT. Di sebuah PT ini kan repot. Jadi betul Iya. kata Pak Hafid, harus dicermati dulu. Iya. Cermati dulu. Termasuk ya, mohon maaf nih nambahin Pak Hafid. Sampai sejauh mana kewenangan pengurus? Masa jabatannya sudah berakhir belum? Nah, itu harus dicermati. Luar biasa. Asal jangan langsung pokoknya langsung buat aja, bukan. Wow. Jadi pada intinya kalau diulangi sekali lagi seperti kata Pak Hafid, kalau mau dilakukan penggabungan yayasan, cermati dulu apakah termasuk harta bendanya atau hanya yayasannya saja, bagaimana harta bendanya. Itu harus diperhatikan, kewenangan pembina, pengawas, pengurus harus jelas juga. Kesetaraan sesama badan hukum, banyak hal yang harus dilakukan. Bahkan saya dengan Pak Hafid sudah menulis buku Pak Hafid ya. Iya, buku tentang penggabungan yayasan. Ini buku ini sangat menarik yang harus dimiliki oleh para notaris. Pak Ramli sudah punya belum? Kebetulan saya itu sudah, cuman belum dibuka. Jadi, kebetulan ketemu sama beliau berdua nih. Wah, luar biasa. Jadi ada kita dengan Pak Hafid sudah menulis buku tentang penggabungan yayasan plus contoh-contoh aktanya. Sebenarnya bisa dibaca di situ kan gitu. Ya. Silakan dibaca. Jangan sampai salah melakukan penggabungan. Ya. Nah, kira-kira seperti itu Pak Ramli, mungkin Pak Hafid bisa menambahkan yang lain. Ya, cukuplah Pak Ramli. Baik, itulah semua nih yang mendengarkan materi kita yang tinggi nih ilmunya sebetulnya. Karena penggabungan yang barusan disampaikan tidak segampang yang kita bayangkan. Dari beliau sudah disampaikan tadi harus kita baca dulu secara detail terkait badan hukum yang dibuat di yayasan tersebut. Lalu sebelah kiri saya belum dia apa-apain, dia juga langsung channel juga. Wah, keren. Menyatakan bahwa hal itu juga harus sama. Ya kalau disampaikan tadi kalau memang yayasan TK harus sama TK. Wah, luar biasa. Kalau saya sedikit implementasikan dia juga sama. Kalau ini berbentuk sama-sama unggas, ini unggasnya juga harus sama. Kalau dia ayam harus sama-sama bukan ayam. Dengan bebek. Begitu ya? Bukan sama bebeknya, ya, bukan sama angsa. Ayam dengan ayam lagi. Itu sama yayasannya. Ya. Kalau berbeda, apalagi kita kaitkan dengan yang etnisnya tadi ya. Kalau unggas ya sama-sama unggas,
dia harus sama-sama juga. Kalau ayam sama-sama ayam, kalau bebek sama bebek. Kalau ayam dikawinkan sama bebek, Pak, digabungkan aja, Pak. Yayasan A ini. Kalau tidak sama, mungkin tidak bisa akan terjadi. Kira-kira begitu ya. Iya, Ya, iya. luar biasa. Oke. Baru selintas sudah segitu yang kita jawabkan, yang tepat lain belum tentu kita bisa. Oke, terima kasih dulu yang bisa saya sampaikan. Dengan yang dua juga saya ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya. Salam sehat untuk kita selalu. Oke. Baik, kita lanjutkan ngopinya nih. Iya, kita lanjutkan punya.